ada sebuah kabar tentang mundurnya Bapak Tarmaji sebagai Ketua Pusat SH Trate Madiun, dan tentu saja terunggahnya sebuah video yang mencemarkan nama baik Bapak Tarmaji sendiri. Dan untuk membahas lebih lanjut tentang polemik-polemik yang ada di perguruan Setia Hadi Trate ini, di Padepokan ini telah hadir Bapak Tarmaji. Selamat sore Bapak. Selamat siang. Baik. Selamat sore Pak, Mas. Bapak Tarmaji sudah hadir. Bapak Richard. Ya. Selamat sore Pak. Sore. Baik. Kemudian Bapak Wahyu Subagtiono. Baik. Selamat sore Bapak. Kemudian ada Bapak Sudirman. Baik. Ada Bapak Hari Wuryanto. Baik. Baik Pak, tentang menyikapi polemik yang ada di perguruan Setia Hati ini Pak, ini gimana Pak? Sebenarnya ada apa nih Pak? Sebetulnya tidak ada apa-apa, hal yang biasa-biasa saja. Kalau polemik itu kan yang mereka yang membesar-besarkan. Baik. Saya rasa begitulah. Baik. Untuk kabar di luar tentang pergantian Bapak Tarmaji sudah mundur ini Pak? Oh gini loh Mas, kan saya tahun 2008 sampai 2013. 2008 sampai 2013. Ya, 2014 saya harus mengadakan parapatan luhur. Ya, karena ada aturan dari pihak kepolisian 2014 itu tidak boleh ada katakan levelnya nasional, apalagi parapatan, biarpun hanya parapatan ya. Parapatan luhur itu tidak boleh. Maka saya ya mau tidak mau itu harus ada permajaan. Ya, ngurus khusus ngurus lah ya. Nah, saya teringat pada saat saya jadi ketua pertama kali itu SH Trate terbagi dua. Jadi tahun 81 itu atas instruksi dari almarhum Mas Imam Gus Bangat. Di SH Trate seyogianya dibagi dua, idealisme dan profesionalisme. Idealisme keesaan, profesionalisme adalah organisasi dan teknik pencaksilat. Nah, saya tahun 1981 begitu saya diangkat oleh beliau itu menjadi ketua, saya hanya membidangi organisasi dan teknik, beliau membidangi rohani atau keesaan. Itu berjalan dengan baik sampai tahun 87. Beliau tahun 87 wafat, tetap meninggalkan kita ini. Lah kita ini belum siap. Itu berjalan akhirnya sampai tahun 2000 mulai 2021 itu kita ambil sikap mengurucut dulu. Jadi karena tingkat tiganya ada satu, ya, rohani dan teknik yang mau organisasi jadi satu. Nah, tahun 2013 ini karena saudara saya sudah banyak yang pinter-pinter, akhirnya sudah saya bagi. Saya di bidang keesaan rohani. Lah, kami kesepakatan saudara sekalian karena reorganisasi itu kewenangan ketua umum, reorganisasi ya, sebetulnya SH Trate itu kewenangan pimpinan tertinggi Mas, tapi tanpa tertulis itu gitu. Lah akhirnya kita pilih Mas Richard Simorangkir ini, di mana sebelumnya sebagai koordinator organisasi dan keanggotaan. Jadi bukan orang lain. Dan Mas Richard juga putra Madiun. Jadi putra Winongo yang kemudian Malang Buana tapi selalu aktif di dalam kegiatan SH Trate. Begitu pensiun, lalu kita minta untuk jadi ketua pusat. Bukan ketua umum. Kalau ketua umum merangkap dua-duanya bisa. Ya, ketua pusat, tua cabang, ketua ranting, kelatihan itu adanya. Baik. Kalau Pak Richard sendiri gimana nih Pak? Akhirnya terpilih untuk jadi ketua pusat ini Pak? Kalau saya itu secara prinsip Desa Trate ini benar-benar pengabdian Desa Trate. Karena Desa Trate itu adalah bagi saya itu sangat hobi dan senang, mulai kanak-kanak
mulai umur sekitar 11 tahun saya sudah mengikuti di pencaksilat SHTRT ini, sehingga kapanpun apabila saya ditunjuk ketua umum atau ditunjuk siapapun, kami siap melaksanakan tugas di SHTRT. Baik. Kalau dari Pak Wahyu sendiri dari Bojonegoro Pak ya, itu mengetahui Pak tentang pergantian ini Pak? Kalau masalah pergantian, karena saya juga alhamdulillah juga ditunjuk oleh ketua pusat untuk ikut di dalam kepengurusan pusat di bidang departemen organisasi, sehingga saya memandang ini saya jelas tahu persis, dan itu wajar sekali dinamika di organisasi, baik pergantian dan sebagainya. Kemudian untuk mencukupi kebutuhan zaman, saya kira juga perlu organ-organ itu bergerak dengan sebagaimana fungsi di dalam organisasi, bagaimana untuk perkembangan persaudaraan SHTRT ke depan. Oh gitu. Baik. Ternyata semua cabang mengetahui Pak ya tentang. Insya Allah mengetahui semuanya. Selain disampaikan secara nasional ketika itu, juga banyak cabang-cabang yang diberikan surat secara tertulis oleh ketua pusat Mas Richard ini. Baik. Kalau Pak Richard sendiri untuk tugas-tugasnya nih Pak, itu gimana kalau Pak Richard? Kalau tugas-tugasnya saya tidak ada masalah Mas, karena tugas-tugas ini kan apapun terjadi kami kalau tidak ngerti saya mesti tanya pada Mas Maji. Baik. Saya orang jujur, kalau nggak ngerti harus tanya. Bapak Hari Wuryanto, ini dengan persiapannya ini gimana Pak pergantian ini sebelumnya? Terima kasih. Jadi seperti yang disampaikan oleh Mas Maji bahwa reorganisasi itu merupakan suatu kebutuhan untuk bisa bagaimana organisasi itu bisa berjalan dengan baik. Jadi kami siap untuk melaksanakan tugas sebagai sekretaris di dalam melaksanakan tugas organisasi. Jadi teman-teman, saudara-saudara yang sudah ditunjuk sebagai pengurus ini, alhamdulillah sudah siap untuk melaksanakan tugas sesuai dengan manah yang sudah disampaikan oleh Mas Maji. Yang perlu kita sampaikan. Baik. Jadi hal-hal ini sudah merupakan kewajiban seorang warga SHTRT untuk siap melaksanakan apapun tugas yang diberikan untuk besaran persaudaraan SHTRT. Baik, harus siap Pak ya, tanggung jawab dengan tugasnya yang ditunjuk, gitu Pak. Kalau untuk Pak Maji, ini dengar-dengar juga mempersiapkan putra mahkota nih Pak untuk menggantikan Bapak sebagai ketua umum persaudaraan nih Pak. Itu gimana menyikapinya? Enggak ada di SHTRT mengusahakan. Coba sekarang. Beliau Bapak Harjo Tomo almarhum punya putra Pak Arsono. Tapi yang meneruskan itu bukan Pak Arsono, tapi Bapak Sutomo Mangkujoyo. Bapak Sutomo Mangkujoyo untuk meneruskan bukan pada putranya Bapak Bambang Tunggul Wulung, tapi kepada Mas Imam. Mengapa tidak pada putranya? Kami tidak tahu. Mungkin penilaian ABC dan kemudian Mas Imam tidak kepada putranya karena tidak punya putra, bukan kepada namanya adiknya Gimbong, kakaknya Mas Mau ya. Tapi mengapa pada saya? Itu penilaiannya terserah almarhum Mas Imam. Lah kalau saya mikir-mikir, kalau anak saya tidak mampu, buat apa anak? Harus pada orang lain. Jadi tidak ada istilah putra mahkota itu tidak ada Pak ya? Oh tidak ada. Gitu. Untuk dari cabang Bojonegoro sendiri tentang putra mahkota itu gimana? Saya kira bukan tradisi SHTRT, jadi sudah terekam sejak sejarah dulu, baik Pak Harjo Utomo pendiri SHTRT sampai ke Mas Maji ini. Kalaupun mungkin putranya Mas Maji bisa untuk menggantikan ketua umum misalkan, itu kalau kehendak dari saudara-saudara menghendaki begitu, kenapa tidak gitu. Namun demikian saya pikir beliau kakang Mas Maji tidak akan berpikir ke sana untuk menjadikan putra mahkota atau mengkader putra mahkota untuk menggantikan beliaunya. Saya kira mesti ada kader-kader terbaik SHTRT yang akan bisa gantikan beliaunya ketua Mas. Kalaupun ada juga nggak akan mungkin diadakan Pak ya putra mahkota itu? Tidak ada. Nggak ada. Soal mereka dipilih kan tergantung anak saya sendiri dengan dulu-dulu SHTRT gimana. Gitu. Baik. Untuk Pak Richard sendiri mengenai tugas-tugasnya itu sebelumnya pernah berpikiran nggak, wah aku nanti
diangkat sebagai ini gimana Pak? Kalau saya sama sekali tidak berpikir ke arah situ, karena saya desa Trate itu mulai disahkan lah ya, kami melatih dan melatih, kemudian di militer pun kami sampai komandan Korem itu masih melatih mas, masih melatih. Kemudian tahun 2003 kami diangkat menjadi Departemen Organisasi, 2007 diangkat menjadi Dewan Harkat Martabat, 2013 kemarin diangkat kembali karena yang lalu kurang berfungsi, terus kemudian diangkat, kami juga tidak berpikir ke arah sana. Kami hanya bisa mengucapkan terima kasih. Jadi siap nggak siap? Harus siap. Siap mas, siap. Kalau Pak Tarmaji sendiri kan sekarang sudah menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat Pak. Untuk tugas-tugasnya sendiri gimana Pak Tarmaji? Tugasnya saya membatasi. Saya seperti almarhum dulu, yaitu sebagai bidang keesahan, bidang rohani, ya itu saya akan bertindak kalau itu menyangkut rohani. Kalau menyangkut katakan itu organisasi dan teknik, itu saya serahkan penuh pada saudara saya di bidang itu. Mas Richard bersama seluruh jajar mengurusnya, sehingga kita tidak saling katakan lu kok gitu kan, tidak. Kalau untuk sistem tadi mengangkat Pak Richard sendiri, itu sistemnya gimana Pak? Apa seperti partai-partai itu atau gimana? Tunda, kita pandang karena reorganisasi itu kewenangan ketua umum. Jadi masih kita angkat jadi ketua ini karena situasi kondisi yang berada di negara nanti sampai pada suatu saat ada perapatan luhur, ya kita bawa. Masih saat itu masih diterima atau tidak, nah itu ya kalian Mas Richard bersama-sama dulu dan sebagainya. Kalau udah tetap Mas Richard aja ya terus, enggak apa-apa. Gitu. Bukan seperti partai Mas. Kalau partai itu kesepakatan dari bawah ya. Nah kalau kesepakatan dari bawah, kemudian mereka hanya mengandalkan duit, kedudukan, tapi nggak ngerti apa itu tujuannya, ya murad marit. Mau ndak mau Trate tetap peguron tetap ikuti. Maka peguron di jalan, hubungan kita Pak seduluran, saling hormat menghormati, itu yang ada. Dan saya sudah usia, saya sudah nyampaikan, sudahlah saya ganti tak mundur, ya tak mundur. Ini loh hasil karya saya, di mana saya tidak pernah menarik uang 1 rupiah pun dari cabang, mulai 81 sampai sekarang saya tidak pernah. Dan seluruh pengurus tidak digaji. Yang digaji yang nyambut gaya karyawan-karyawan itu, ya itu aja digaji. Tapi bagaimana saya mewujudkan Trate yang tidak dipandang mempunyai padepokan. Lah yang punya padepokan tanah luas itu hanya Pemkot, Pemda. Maka saya mengajukan pada Pemkot, dengan satu sistem saya harus membuat yayasan. Yayasan ini Pak ya. Dengan dalih untuk sekolahan. Sampai sekarang maka sekolahan itu tetap ada. Nah, sekolahan ada, saya membuat yayasan. Dan ini tidak ada ibarat Jawa mengatakan sak glugut pinoro sewu, saya ingin menghai Trate sama sekali. Sama sekali. Dan saya sebagai ketua yayasan itu saya mewakili Trate, bukan pribadi saya. Itu ada 4 orang. Yayasan itu Yan Warno almarhum dan saya itu mewakili Trate. Kemudian Mas Imam sama Sugeng Wiono mewakili masyarakat. Jadi bukan atas nama saya tapi untuk Trate. Lah alhamdulillah sampai saya mundur itu aset yang saya tinggalkan ya pada saudara Trate. Nanti ini Mas Richard asetnya ya itu 28 miliar. Wah, sudah mencapai miliaran rupiah. Wah, itu ada itu data. Itu ada. Saya meninggalkan bangunan ini, saya meninggalkan
tanah saya yang 1 hektar, yang keinginan saya satu bangun padepokan seperti Sholim, itu keinginan saya. Iya. Itu nanti terasa yang luruskan yang muda-muda. Baik Pak Tarmaji, kita membahas yang namanya aset dari Pak. Iya. Itu asetnya apa aja nih Pak? Asetnya seluruh yang ada di padepokan. Seluruh yang dari Padepokan ini. Iya. Kemudian asetnya tanah yang baru kita beli seluas 1,1 hektar yang di sebelah selatan lapangan. Yang kemudian asetnya bangunan untuk hotel. Tadinya saya berpikir yang sewaktu dulu saya biayai untuk membangun rumah sakit ibu dan anak. Jadi kalau pertandingan kecelakaan itu ada Tapi sama saudara ngurus rumah sakit itu mumet ya, akhirnya saya rubah jadi hotel. Dan sekarang berkembang jadi hotel itu. Lalu mobil ambulan sama mobil kereta jenazah itu yang dimiliki Satrate itu. Itu aset-asetnya apa hanya di sini saja? Apa di cabang sana ada, sini ada gimana Pak? Duh, kalau di cabang itu kewenangan saya serahkan pada cabang masing-masing. Biarpun kadang-kadang saya diminta bantuan gitu. Baik, kalau dari cabang sendiri mengetahui nggak Pak tentang aset-aset ini? Ya, sesuai dengan apa yang disampaikan akunting publik kemarin, dan disampaikan bahwa ini sudah diaudit, kemudian nilainya sudah sampaikan Mas Majid tadi bahwa 28 miliar lebih, artinya proses yang sedemikian mulai tahun 81 sekarang itu ada hasilnya sebetulnya. Sehingga saya yakin betul bahwa apa yang dikerjakan oleh beliaunya ini sudah sesuai dengan harapan-harapan kadang-kadang sejahtera. Kalaupun ada orang-orang yang tidak puas, namanya perbedaan pendapat, hal yang wajar sekali di dinamika organisasi. Saya pikir begitu. Baik. Kalau Pak Tarmaji sendiri kan sudah lama nih Pak mengelola aset ini. Itu tipsnya gimana nih Pak kok bisa awet seperti itu? Kami kebersamaan, kami punya saudara. Kalau dulu namanya almarhum Pak Winarso, yang sekarang dilanjutkan oleh Pak Haji Junaidi, tanpa diminta tambah gini, biarpun kami beri honor yang cukup minim, ya itu dikelola ya sambil olahraga lah, aset-aset ini. Baik, itu kan tanpa meminta sumbangan ke cabang-cabang nih Pak. Oh, sama sekali saya tidak pernah minta kepada cabang, ya. Kalau di hotel itu masih minim, masih selalu rugi karena jarang orang yang tidur di sana. Baik. Itu untuk padahal kan tanpa minta bantuan ke cabang. Yeah. Terus untuk mengurusi nanti kalau atlet-atletnya juga itu gimana itu Pak? Kita hanya ngurusi gedung aset sejahtera. Urusan atlet, urusannya nanti Pak Dirman karena DKP. Gitu. Kalau pusat itu ya ada sekali-kali ngurusi itu. Baik. Kalau Pak Dirman sendiri gimana nih Pak? Tentang pengurusi atlet-atlet juga, tentang aset-aset juga ini Pak. Terima kasih. Jadi kalau masalah atlet, khususnya dari Madiun, dari ranting-ranting ini kita adakan seleksi, nanti apanya itu jadi satu di sini, nanti ada pelatih di sini. Baik. Ya biaya dari istilahnya kalau di Madiun daerah khusus pusat Madiun. Ada itu Pak. Ada. Oh gitu. Untuk Pak Hari, gimana Pak menyikapi tentang aset-aset juga Pak? Terima kasih. Karena sudah terinventarisir dengan baik, alhamdulillah. Di mungkin kadang-kadang tidak perlu khawatir dengan hal-hal yang demikian, karena ternyata tidak mungkin banyak yang tidak membayangkan bahwa Satrate memiliki aset sebesar 28 miliar. Jadi ini yang perlu diketahui oleh seluruh warga Setiadi Ternate bahwa mungkin kita ke depan akan kita administrasi lebih baik lagi. Dan alhamdulillah sampai saat ini pun ya perawatan gedung ini mungkin bisa Mas bayangkan biayanya berapa setiap bulannya. Dan juga, Pak. Beliaunya tidak ada sumbangan dari cabang-cabang. Alhamdulillah dengan dana yang dikelola saat ini bisa untuk merawat gedung sebesar ini juga Pak ya. Yang jadi ke depan pun kita harapkan tadi sudah disampaikan tanah yang 1 hektar yang di seberang
mungkin akan bisa kita manfaatkan lagi. Itu pun juga ya mungkin perlu pemikiran dari saudara-saudara kita. Harapan kami bahwa saudara-saudara persaudaraan Sejatrate bisa memikirkan ke depan apa yang sudah diamanatkan oleh Mas Maji, karena harapannya Sejatrate itu bisa menjadi lebih besar dan besar lagi. Besar dan lebih besar lagi. Baik. Kalau Pak Tarmaji sendiri nih, ini kan di Madiun sudah ada padepokan sebesar ini nih Pak. Yeah. Terus asetnya pun juga luar biasa. Yeah. Nah, itu kira-kira apa digunakan juga untuk membantu cabang atau juga ranting di daerah Pak? Secara otomatis bahwa mulai tahun ini itu bagi cabang yang membangun itu selalu kita beri. Jadi kalau saat sekarang ini kami anggap cukup, ya. Kemudian yang namanya uang mahar itu saya kembalikan cabang. Nah, tapi kalau dia memang enggak, tolonglah dikirim ke pusat. Dan pusat melalui satu rekening khusus itu bagaimana juga untuk membantu pembangunan. Baik, membantu pembangunan cabang. Baik, ya di pusat untuk perawatan dan sebagainya. Baik kalau kita saat ini Pak nih kan beredar nih Pak di media sosial juga tentang sebuah video yang mencemar baikkan nama Bapak gitu kan. Itu kalau Bapak sendiri menyikapi gimana Pak? Kalau saya tertawa aja. Iya, itu kan Tuhan yang Maha tahu. Silakan asal ngomong aja. Tapi bagi saya hanya tertawa mesem aja. Gitu. Tapi artinya gimana nih Pak? Apa? Artinya gimana itu? Aslinya? Loh, kalau saya suruh perang kan perang undak karuan. Gitu. Nah ini contoh ya. Sejatrate bagaimana tidak diterobos peguruan-peguruan lain atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab mundur kemudian menggunakan nama Sejatrate kan jadi kacau. Maka saya sudah mempunyai hak paten untuk menjaga jangan sampai Sejatrate itu kemana-mana. Di luar negeri Malaysia kan suka mengklaim milik orang lain. Nah, aset Sejatrate itu sudah saya masukkan hak paten, sudah punya hak paten, sudah mulai 2006. Iya. Hak patennya terdiri dari lambang, lambang, bed, baju, nama, Persaudaraan Sejatrate sama Sejatrate, kemudian baju batik, lalu Mars Sejatrate, termasuk senam jurus itu masuk paten. Masuk paten juga. Paten saya bawa itu. Gitu. Ada bawa. Jadi semuanya pokoknya sudah tidak bisa tidak bisa. Oh itu hanya pada saya. Ini buku pedoman jurus senam dasar dan pasangan itu sudah dia patenkan. Lalu boleh dibaca Tarmaji hanya sebagai wakil dari Sejatrate. Jadi aset Sejatrate itu seperti saya katakan tadi, sak glugut pirno sewu benak Tarmaji tidak punya keinginan. Itu. Lalu hak patennya seperti macam ini masuk hukum. Jadi sudah diserang dari manapun, saya punya semua kok. Sudah mempunyai benteng gitu. Punya benteng, itu udah 2006 keluar, itu saya berjuang 4 tahun itu. Dan baru, lalu saya punya buku itu tinggalan beliau pendiri Sejatrate. Ini diberikan oleh putaran Pak Arsono, pesan sama saya, tanpa mo iki kalau Kak Maji sudah, tolong selamat di Pak Tarmaji, tidak kemana-mana. Anak saja baca, saya tidak boleh kok. Gitu. Berarti tidak boleh di regenerasi juga nggak boleh? Tidak boleh. Khusus untuk Pak Tarmaji. Iya. Baik. Itu. Jadi kemudian Sejatrate ini satu lembaga organisasi yang boleh dikatakan ini tahun 1966 itu sudah menantangkan dirinya tidak akan masuk ke ranah politik. Ranah politik tidak boleh Pak? Nah, ini sudah gitu. Pengurus pusat dan jam refreshing dengan timbulnya peristiwa G30S
maka pimpinan pusat Satrate perlu untuk mengadakan refreshing pengurus baik di pusat maupun di cabang-cabangnya. Dengan demikian Satrate tetap mengabdi pada negara dan bebas dari segala unsur politik yang mengganggu jalannya revolusi. Jadi Satrate itu bukan organisasi politik, jangan dibawa ke politik. Tidak ada sangkut pautnya sendiri Pak ya? Tidak ada. Kemudian di dalam preambulnya mengatakan organisasi itu sekedar untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Ya. Satrate tanpa organisasi pun juga jalan. Itu sudah zaman-zaman dulu tanpa organisasi itu. Jadi sebetulnya tidak ada masalah. Kalau saya jangan diputar balikan, tapi kalau saya punya fakta semua. Itu yang terjadi sih. Baik. Untuk menyikapi polemik-polemik nih Pak yang terjadi mencemarkan nama baik Pak Tarmaji sendiri, itu sebenarnya kenapa itu Pak? Apa mereka irit dengan Pak Tarmaji atau gimana? Terserah mereka lah. Saya kan ada. Kalau saya sekarang sudah usia, Tarmaji gak tak butuh nih, gak seneng mikir 100%. Ya. Iya. Tidak ada masalah kok. Di Satrate seperti katakan Mas Ica tadi, adanya pengabdian. Saya ngerjakan di Satrate Mas. Gaji tidak ada. Syukur-syukur sampai sekarang berjalan. Saya menggunakan, kalau Satrate ada, saya pergi ke katakan Papua mosok duwe wong bojoku tinggu. Lah. Itu yang kita beri pergi dibiayai, pergi wajar aja lah dengan organisasi. Kalau keliru ya saya minta maaf keliru. Tapi inilah hasil karya saya bersama saudara-saudara sekalian ini wujudnya begini. Baik, untuk Pak Rijal sendiri yang terakhir nih Pak, untuk harapan kedepannya ini gimana Pak? Ya harapan kedepannya Satrate tetap jaya, abadi dan selama-lamanya. Dengan catatan tentunya seluruh telur-telur ini bekerja secara maksimal di bidangnya masing-masing, baik cabang maupun yang ada di organisasi Satrate. Untuk Pak Tarmaji sendiri, harapan kedepannya nih Pak, itu gimana? Ya sesuai motonya lah, selama matahari masih bersinar, selama bumi masih dihuni oleh manusia, selama itu pula persaudaraan setia di Satrate tetap jaya kekal abadi untuk selamanya.